لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai sore hari ini kita masih terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita ringan langkah untuk bertafakuh fiddin, untuk tolabul ilmi, untuk mensyiarkan agama kita, untuk melaksanakan perintah Allah, mempelajari aneka macam ilmu, terutama ilmu agama. Termasuk juga kita bisa bersilaturahim dengan sesama kita lewat majlis yang mulia ini. Maka layak kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sore hari ini pertemuan ke-20, pertemuan terakhir dari paket kajian kita yang terdiri dari 20 pertemuan. Pertemuan terakhir ini kita membahas submateri 5.5 konsep taubat dan perubahan hidup menuju jalan ke surga. Konsep taubat dan perubahan hidup menuju jalan ke surga menjadi materi terakhir. Walaupun kita sudah pernah bicara tentang taubat. Nah, taubat ini kita jadikan materi terakhir karena sebenarnya konsepnya sederhana. Allah menciptakan kita manusia yang akan mengalami 2 kali kehidupan. Kehidupan pertama untuk menanam, beribadah. Kehidupan yang kedua, kehidupan akhirat untuk panen, untuk menikmati hasil tanam. Siapa yang menanam kebaikan akan memanen kebaikan. Siapa yang menanam keburukan akan memanen keburukan pula. Kemudian selain Allah ciptakan kita, Allah ciptakan juga surga dan neraka. Surga dan neraka itu balasan dari kehidupan pertama. Kita pasti semua ingin memilih surga. Tak ingin sedetik pun kita mampir di neraka. Nah, Allah ciptakan kita, Allah ciptakan surga dan neraka. Ketika Allah menciptakan kita, Allah sudah faham betul dong bahwa manusia itu tempatnya salah. Tidak ada satu manusia pun yang polos tomo, yang betul-betul suci dari dosa.
Oleh karenanya itulah ada karena setiap manusia pasti akan melakukan dosa yang bisa menghantar ke neraka, maka Allah adakan konsep tobat ini. Artinya sesungguhnya Allah sudah berkehendak agar manusia itu masuk surga walaupun salah. Tapi sebelum meninggalkan kehidupan yang pertama, bertobat. Sehingga bisa jadi penghuni surga itu sesungguhnya mantan-mantan pendosa. Penghuni surga itu tidak ada manusia suci yang ketika di kehidupan pertama tak punya salah, tidak ada. Hatta Nabi kita Nabi Muhammad pun pernah melakukan kesalahan. Di antaranya yang jadi sebab turunnya surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi sedang sibuk mendakwai tokoh-tokoh kafir Quraisy. Ada orang tua tunanetra lagi, waalaikumsalam, kok ya nyerandu ganggu mau menanyakan sesuatu, padahal dia beriman walaupun tua, apalagi tunanetra. Tapi Nabi bermuka masam sampai ngelius, watawala, buang, ditegur, dan Nabi langsung taubat, langsung istighfar saat itu. Sementara kalau kita melakukan kesalahan, siapa yang negur kita? Tidak ada. Kalau ada kawan kita, tetangga kita, rekan, itu pun kalau ketika kita ditegur, nerimo. Tidak jarang orang ditegur malah jengkel. Oleh karenanya Allah ciptakan juga taubat, Allah adakan pertobatan, dan Allah ikrarkan bahwa sebesar apapun dosa manusia, maka maha ampun Allah itu jauh lebih besar dari dosa yang diperbuat oleh manusia. Jadi sebenarnya konsepnya simpel. Allah ciptakan manusia yang pasti akan berbuat dosa. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Allah ingin hambanya masuk surga sesungguhnya, maka dibikinlah konsep taubat. Nah, taubat yang benar nanti adalah taubat yang membawa perubahan hidup ini. Taubat yang benar ini, taubat yang membawa perubahan hidup menuju ke surga, perubahan pola hidup, sikap hidup yang lebih baik. Orang taubat itu harus begitu, maka akan membawa dia ke surga. Mari kita berikutnya saksikan video. Nabi, bukankah orang-orang yang dijamin surga sebelumnya banyak berdosa? Silakan dia. Umar pernah berdosa, Utsman pernah berdosa, Abu Dzar Al-Ghifari pernah berdosa. Tapi di antara mereka bahkan kata Nabi masuk surga tanpa hisab. Insyaallah. Nih saya kasih contoh. Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Ujung ayatnya. May yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Orang-orang yang dijamin surga sebelumnya banyak berdosa. Silakan dia. Umar pernah berdosa, Utsman pernah berdosa, Abu Dzar Al-Ghifari pernah berdosa. Tapi di antara mereka bahkan kata Nabi masuk surga tanpa hisab. Insyaallah. Nih saya kasih contoh. Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah.
Ujung ayatnya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Singkatnya, ada orang pernah bunuh 100 orang, mabuk tiap hari, berbuat onar. Tiba-tiba dia ingin bertobat kepada Allah, berubah. Konsultasi pada seorang syekh. Kata syekhnya, kamu bukan berarti gak bisa baik, cuma kamu tinggal di lingkungan yang membuat kamu tidak baik. Pindah dari sini, pindah ke sana untuk belajar. Maka ditinggalkan tempat ini. Bertobat dia kepada Allah di setiap langkah jalannya. Di pertengahan, tiba-tiba meninggal dia, belum sampai ke tujuan, meninggal. Jaraknya cuma sejengkal dari tengah. Apa yang terjadi? Turun ayat menyampaikan dakhalal jannah, tobatnya diterima masuk surga. Tobat diterima masuk surga. Kisahnya dirangkum di Quran surah keempat ayat 100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Siapa yang mau keluar dari rumahnya, kemudian dia mau berubah karena Allah dan Rasulnya, hujan gerimis dia keluar, hujan deras dia keluar, tak peduli apapun yang terjadi di lapangnya, kemudian dia bertekad untuk berubah karena Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, kemudian dia mendapatkan maut, meninggal di tengah jalan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, ditulis pahalanya masuk surga. Orang tadi bunuh 100 orang, mabuk, banyak keburukan, bisa masuk surga. Antum yang tadi menyebutkan ini pernah bunuh orang. Berapa kali mabuk dalam sehari? Dia tak sampai ke majelis ilmu, masuk surga. Antum sudah sampai di majelis ilmu, sudah sampai, masa bisa masuk surga? Ya, kembali kepada Allah, tobat dengan benar. Cara tobatnya dari Quran surah keempat ayat 17 sampai ayat 18. Kalau Anda masih hidup, belum meninggal, maka Allah akan berikan anugerah yang lapang dalam kehidupan Anda. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ini nyata. Ada seorang pemuda mau tobat. Nyata ini. Kemudian dia belajar pada seorang guru. Kata gurunya, kamu harus bersabar, karena saya di sini cuma makan kurma, minum air putih. Kata pemuda tadi, saya akan bersabar, berusaha chef. Masya Allah. Di situ dia berubah. Awalnya tidak mudah. Makan cuma kurma, minum air putih, belajar Quran, sholat, tapi terjadi perubahan dalam dirinya. Satu kali secara singkat setan datang menggoda. Kamu makan kurma, air putih, itu baru 3 hari, gurumu mungkin 3 tahun, 30 tahun berikan bakti pada gurumu. Cari makanan di luar, berikan pada guru. Masuknya halus, tapi dari setan. Tiba-tiba keluar dari sini, cari makanan. Bakat yang dulunya, bakatnya dipakai. Begitu sampai di rumah tetangga, dia lihat, naik, intip, gak ada makanan. Jalan lagi, sampai di rumah kedua, naik, begitu naik, mencium bau makanan. Lompat dari pagar, ditemukanlah satu panci isinya 3 terong, sudah matang, baunya enak sekali. Begitu dibuka, kata setan, masuk, cobain. Kalau enak, ambil. Sidangkan pada guru. Kalau nanti ada yang protes penghuni rumah, sampaikan, syekh kamu menginginkannya, syekh kamu orang terpandang, pasti akan diikhlaskan. Maka dicobalah orang-orang tadi. Begitu dicoba, lihat, perhatikan bagaimana anugerah Allah akan menjaga orang ini. Begitu masuk ke dalam mulutnya, datanglah pertolongan Allah. Itu bukan punya kamu, haram. Maka ketika datang itu semua namanya burhan. Dia orang yang mendekat kepada Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia sampai kalimat-kalimat tadi, langsung dimuntahkan oleh orang ini. Ini sudah fitrah, Pak, Bu. Kalau Anda mendekat kepada Allah, akan ada bisikan hati ketika Anda berbuat maksiat. Gak percaya begini ya, gak percaya. Ini dalam situasi hujan, nanti Anda pulang dari sini keluar, coba isap-isap pakai sendal orang lain. Pakai. Nanti di hati Anda akan ada suara mengatakan, itu bukan punya kamu, tinggalkan. Gak boleh. Kalau Anda sudah mendekat kepada Allah, suara itu akan ada. Tapi kalau Anda jauh dari Allah, suara itu tidak akan ada. Bahkan bisa berubah. Itu bukan punya kamu, bukan, tinggalkan. Punya kamu tuh yang lebih bagus, ambil. Tuh. Maka orang ini, dia dijaga oleh Allah, dibuang. Perhatikan, saya belum selesai. Begitu dimuntahkan, dia lari, kemudian kembali ke syekhnya ke masjid. Begitu sampai masjid, syekhnya sedang berhadapan dengan seorang perempuan, di luar ada seorang laki-laki sepuh. Begitu melihat si pemuda tadi, kata syekhnya, ya bunai ta'al, sini. Lihat apa yang terjadi. Kata gurunya, ini ada perempuan ditinggal suaminya, sudah habis masa iddahnya. Dia mencari seorang suami yang saleh. Saya akan nikahkan dia dengan kamu. Kamu setuju? Masya Allah, setuju. Padahal saya tanya umum, jawabannya setuju. Masya Allah. Pemuda tadi mengatakan, ya Syekh, bagaimana saya bisa menghidupinya? Saya di sini saja numpang. Kata syekhnya, kamu gak usah khawatir. Dia sudah diwarisi oleh suaminya harta yang banyak. Yang dia butuhkan cuma perhatian, kasih sayang dan bimbingan dari suami yang saleh. Kamu setuju?
Kata pemuda ini, baiklah, kalau begitu saya setuju. Maka dipanggillah laki-laki yang sepuh tadi, ternyata itu bapaknya. Dinikahkanlah seketika. Singkatnya, pulanglah pemuda ini dengan perempuan tadi plus bapaknya. Lewat. Begitu pulang lewat rumah pertama yang tadi naik cari makanan. Segera dipercepat jalannya. Ternyata bukan rumah si perempuan tadi. Jalan. Begitu lewat rumah ini yang tadi ada terong, mau lebih cepat lagi. Ternyata ketika akan mendahului istrinya, dipegang tangannya oleh istrinya. Zauji hadza baitina. Suamiku sayang, ini rumah kita. Masya Allah. Masuklah ke rumah yang ada terongnya tadi. Hatinya sudah tertituk tidak karuan. Begitu masuk, istrinya mengatakan, Zaujil karim, hal anta ja'i? Suamiku sayang, apakah kau lapar? Suaminya gak bisa mengelak, kata beliau, bala, ya, saya cuma makan kurma minum air putih. Kata istrinya, tunggu sebentar. Intazir qalilan. Maka dia pergi ke dapur, rupanya dia masak terong untuk menjamu suami barunya. Begitu datang ke dapur, lihat terong yang bermasalah, dia katakan, siapa yang makan terong saya? Kalau Anda dalam situasi tadi, jujur, apa yang mau dikatakan? Jangan katakan kucing. Lihat, apa jawabannya? Karena iman sudah melekat pada dirinya, dia sudah mau berubah, maka Allah menjaga lisannya. Dia ceritakan, Zaujil karim, istriku sayang, tadi kejadiannya begini, begini, begini. Sampai saya makan terong itu, sampai saya muntahkan, saya lari kemudian ke masjid, takut karena Allah, kemudian dinikahkan dengan kau. Apa kata istrinya? Perhatikan, kalau jawaban seorang istri seperti perempuan ini, damai kehidupan dunia. Apa jawabannya? Dia, suamiku sayang. Lihat kalimatnya, secuil terong yang telah kau muntahkan karena Allah itu, maka Allah berbalik mengganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Anda mau hijrah berubah kepada Allah, awalnya tidak mudah. Membiasakan diri dulu, makan seadanya, keluar dari yang tidak baik, tapi hasilnya akan indah. Perubahan perilaku ke arah yang lebih baik itu mutlak. Tanda tobat yang diterima oleh Allah harus akan ada perubahan. Kemudian tadi ada kata-kata burhan, bisikan hati itu loh. Burhan itu sama seperti yang datang kepada Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha untuk berbuat zina. Karena Nabi Yusuf itu juga sesungguhnya tertarik. Maka Quran mengatakan laula burhanum mir rabbih. Andai saja tidak datang burhan dari Tuhannya, Nabi Yusuf akan mau diajak zina, berhubungan. Tapi karena burhan, jadi bisikan hati, kebaikan itu burhan. Kalau jelek nopo, kalau jelek was-was, waswis, fi suduri. Was-was dalam bahasa Arab loh, bukan was-was dalam bahasa Indonesia. Kadang kita salah persepsi. Was-was dalam bahasa Indonesia berarti ragu-ragu. Kalau was-was dalam bahasa Arab itu bisikan buruk. Ya, ragu-ragu mendatangkan bisikan buruk mendatangkan keraguan-raguan. Tapi was-was dalam bahasa Arab itu bisikan buruk. Kalau was-was dalam bahasa Indonesia keraguan-raguan. Kita menuju kepada video kedua. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Syekh Utsaimin rahimahullah menekan suha memiliki 5 syarat mutlak. Yang pertama adalah ikhlas. Betul-betul makna ikhlas adalah mengharapkan pahala dari taubat itu serta takut akan azab Allah, ya. Bila tidak taubat akan dihukum. Itu maknanya ikhlas. Jadi bukan hanya mengatakan sama temannya, sama istrinya, sama suaminya, sama orang tuanya, iya saya mau taubat. Bukan itu, tidak cukup. Harus seseorang betul-betul dia
dari hatinya mengharapkan pahala dari tobat itu. Dianggap betul-betul dijadikan tobat itu ibadah. Kemudian dia takut kalau dia tidak sempat taubat, maka azab Allah akan datang. Ini sudah masyhur tentunya hadis Nabi SAW yang masyhur dalam hadis Abu Dawud, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan menerima perbuatan kecuali yang ikhlas karenanya. Yang kedua, penyesalan dilandasi dengan ilmu dan keyakinan. Menyesal, tapi menyesalnya bukan karena ketahuan, ya. Menyesal bukan karena terpaksa. Menyesal bukan karena tidak enak, ya, sama orang-orang, sama atasan, sama pasangan hidup. Ada banyak orang begitu, selingkuh ketahuan, nangis-nangis sama pasangannya, tapi karena itu saja, makanya dia ulangi lagi. Syekh Utsaimin rahimahullah detail sekali mengatakan penyesalan harus diikuti dengan ilmu agama. Tahu memang harus syarat daripada taubat nyesal, oh ini salah, itu yang penting. Kemudian keyakinan penuh bahwasanya memang ini syarat taubat, dan dia yakin dengan dia menyesal maka akan jadi tameng yang kuat untuk mengulangi permasalahan itu. Jadi tidak akan mengulangi lagi dosanya. Yang ketiga, meninggalkan dosa itu seketika dengan tulus. Ini kalimat tulus itu perlu digaris bawah ini. Jangan meninggalkan dosa karena tidak ada kesempatan, ya. Kalau ada orang tidak jadi berzina karena tidak ada lagi orang yang bisa diajak berzina, ya, itu bukan taubat namanya, gitu kan? Atau tobat lisan, tapi masih ada yang nyangkut perbuatan dosanya, ya. Saya tahu ada beberapa orang ikhwan gitu, ngomongnya luar biasa. Begitu ketemu ternyata masih terlibat ini, dan masih buka pintu riba. Kok aneh ini? Dan buka pintu riba ini uniknya bicaranya, iya saya lupa Ustaz. Asyik betul lupanya, lupa riba. Bagaimana caranya lupa? Padahal dia dulu tahu itu haram dan ditinggalkan. Tapi bahasa lupa ini gimana caranya? Walaupun saya sebenarnya tidak bertanya awal, tapi karena ada penjelasan dari dia, maka saya heran kenapa tuh bisa terjerumus lagi nih. Jelas-jelas sudah ditinggalkan, gitu kan? Jadi subhanallah ada orang begitu karena tidak tulus. Meninggalkan itu harus dengan tulus. Meninggalkan lawan jenis yang berzina karena tahu ini haram dalam Islam, tinggalkan. Mau apapun godaannya datang, tidak, selesai, ya. Yang keempat, tekad untuk tidak mengulanginya. Jadi berjanji kepada Allah antara dia dengan Allah SWT dalam hatinya tidak akan mengulanginya. Ini harus betul-betul tulus dia kepada Allah SWT. Yang kelima, dia bertaubat bukan di masa yang sudah tidak diterima taubat lagi. Seperti misalnya pada saat terbitnya matahari dari barat yang sudah muncul tanda-tanda hari kiamat besar, ya. Tanda-tanda kiamat besar tentu kalau masih keluar dajjal, masih kabut, masih keluarnya dabah, hewan melata, masih ada longsor yang terjadi, masih diterima semua taubat. Tapi kalau sudah terbit matahari dari barat, sudah selesai. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih yang riwayat Bukhari Muslim, taubat diterima selama matahari belum terbit dari barat, ya. Begitu juga sebelum yang kedua, sebelum ruh. Tapi ini secara umum, ya. Berarti selama itu belum ada masih bisa terima taubat. Kalau secara khusus, ini Syekh Utsaimin tekankan mengatakan kalau secara khusus adalah pada saat ruh sudah sampai di tenggorokan. Kata Nabi SAW, taubat diterima selama belum sampai ke tenggorokan. Karena ruh itu akan ditarik terus keluar melewati tenggorokan. Seperti itulah, ya. Dan selama 5 syarat ini insya Allah dipenuhi, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima taubat yang benar. Satu lagi pendek. Tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Itu sesuai dengan hadis Bukhari. Nabi SAW yang mengatakan itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk dalam surga dengan amalnya. Maka kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Tapi Allah telah memberikan rahmatnya kepadaku. Memang untuk masuk ke surga, rahmatnya Allah, ya. Mau contoh rahmatnya Allah, sekarang antum berbuat dosa 50 tahun, gak ada amal soleh, gak sholat, mabuk, mencuri, segala macam. Lalu antum taubat di umur 51 tahun, pas taubat setengah jam meninggal, bisa masuk surga gak? Masuk surga. Enak gak ini? Enak benar itu.
Ya, yang buat dia masuk surga apa? Ada amal? Rahmatnya Allah SWT. Yang ketiga ini, Bapak dan Ibu, orang siapapun kata Nabi kita masuk surga itu karena kasih sayang Allah, karena welas asih Allah, bukan semata-mata karena amalnya. Betul ya, contoh tadi itu yang orang membunuh 100 orang kan belum beramal tapi masuk surga kan, berarti karena kasih sayang Allah. Tapi bagaimana kasih sayang Allah bisa kita gapai? Pertanyaan kan itu. Agar Allah bisa menyayangi kita, maka dengan amal soleh itu, artinya praktis kita harus beramal soleh. Dengan beramal soleh, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Oh, kalau begitu nggak usah beramal soleh, wong rahmat Allah kah masuk surga? Siapa yang menjamin Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita? Itu harus diikhtiari. Ikhtiarnya beramal soleh, beribadah, bertakwa kepada Allah. Pendahuluan dalam kehidupan manusia tidak ada yang luput, manusia yang luput dari kesalahan dan dosa, tidak ada satupun. Namun Islam memberikan jalan terbuka bagi siapapun yang ingin kembali ke jalan Allah melalui taubat. Taubat bukan sekedar pengakuan dosa, melainkan perubahan total dalam sikap, pikiran, dan perbuatan. Dengan taubat yang sungguh-sungguh, seseorang tidak hanya terampuni dosa-dosanya, tapi juga mendapatkan harapan untuk meniti jalan ke surga. Pengertian taubat. Taubat itu secara bahasa kembali. Akar katanya taba, yatubu, taubatan. Sama dengan sinonimnya ada, yaudu, audah. Seperti Idul Fitri. Idul Fitri itu kembali suci. Idul Fitri kembali suci. Atau kembali makan, yang tadinya puasa tidak makan, Idul Fitri kembali makan, seperti waktu sebelum Ramadan. Id itu kembali, sama dengan taba yatubu, taubat itu kembali. Secara istilah, taubat adalah kembalinya seorang hamba dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah dengan penyesalan yang mendalam dan komitmen untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Syarat-syarat taubat yang diterima tadi, yang disebut tadi: ikhlas karena Allah, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, menyesal, ada penyesalan,
Nyesel nemen ya Allah, donge aja, merasa bersalah. Ada orang taubat tapi nggak merasa bersalah, ya nggak diterima. Meninggalkan perbuatan dosa tersebut, berjanji dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Yang kelima tadi, dilakukan sebelum matahari terbit dari barat secara umum. Secara individu berarti sebelum ruh nafas sampai tenggorokan, klokor-klokor itu loh, lewat itu pintu tobat tertutup. Kemudian berikutnya, jika dosa berkaitan dengan hak orang lain, maka harus disertai dengan pengembalian hak tersebut atau meminta maaf. Nabi bersabda, an-nadamu taubatun. An-nadamu, penyesalan adalah taubat. Hadis Hasan Ibnu Majah. Penyesalan adalah taubat. Maksudnya taubat itu harus ada, orang ketika bertobat harus ada pada dirinya penyesalan. Janji Allah kepada orang yang taubat, taubat menghapuskan dosa-dosa seolah ia tidak berdosa, tak punya dosa. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seolah-olah ia tidak punya dosa. Allah akan menghapus dengan bertobat. Allah hapus tuh dosanya sehingga dia tidak punya dosa. Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila sholihan. Taubat, taba dan beriman dan mengerjakan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka Allah akan mengganti keburukannya dengan kebaikan. Nanti di hadis ada wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menutupi keburukan. Mohon maaf saya menyebut contoh lah, tapi saya kira dia nggak akan masalah kalau saya ceritakan, karena sekarang juga ya semua orang tahu. Pak Iqmal misalnya, kan sekarang dia jadi ustadz, ngisi-ngisi pengajian, dia berdakwah, bahkan sekarang menjadi ketua IPI. IPI sekarang bergerak luar biasa setelah ketuanya beliau. Artinya kan dulu beliau kena kasus, walaupun belum tentu, walaupun vonis pengadilan dia salah 7,5 tahun penjara, tapi kan dia ngomong ke saya, aku nyantri 3 tahun tadi. Waktu habis ngisi di As-Solihin itu, saya nyantri, akhirnya sekarang keluar pesantren jadi ustadz. Bagus, dan ngisinya juga bagus itu. Belum tentu orang di penjara itu salah. Nabi Yusuf juga di penjara, walaupun tidak salah, di penjara. Bahkan Allahu ghafurur rahim, artinya tutup keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menutup keburukan.
Hadis Nabi dari Abu Hurairah, layatamannayanna aqwamun law aktsaru minas sayyiati alladzina baddalallahu azza wa jalla sayyiatihim hasanat. Ada orang-orang, ada kaum yang bila mereka berbuat kesalahan, mereka bercita-cita menjadi orang-orang yang mengganti kesalahan-kesalahan mereka itu dengan kebajikan. Hadis riwayat Hakim dari Abu Hurairah. Allah berjanji, yang kedua, Allah berjanji menerima taubat mereka. Allah beda dengan kita manusia. Kalau kita manusia nggak ada maaf. Galaknya nemen, sombongnya nemen, tiada maaf bagimu. Allah enggak. Pasti siapapun yang bertaubat sebesar apapun, kalau manusia bisa jadi saking sakit hatinya kan itu, saking kejahatannya luar biasa, orang bakal tak maafkan, orang bakal, atau iya tak maafkan tapi proses hukum jalan terus kayak gitu. Allah kalau sudah dimaafkan, Allah proses hukum nggak ada, nggak berjalan, udah dimaafkan. Kalau Allah nih, jadi yang kedua, orang bertobat itu Allah pasti memaafkan. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqah wa annallaha huwa tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hambanya dan menerima zakat? Ini tambahan kata-kata dan menerima zakat, maksudnya orang yang berbuat salah itu ikuti dengan kebaikan. Salah satu kebaikan adalah berinfak. Salah satu berinfak yang wajib adalah membayar zakat. Maka zakatnya diterima oleh Allah, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Taubah ayat 104. Ayat yang lain, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma tada. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, kemudian tetap istiqomah di jalan yang benar. Berat, yang berat istiqomah, taubat juga berat. Tapi begitu sudah bisa taubat, di hadapannya untuk istiqomah terus dengan taubatnya itu juga bukan hal yang ringan. Maka dikatakan taubat itu juga ibadah. Taubat itu bagian dari ibadah, berpahala. Hadis yang lain Abu Hurairah, man mata qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Tadi yang disampaikan tuh, barang siapa taubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hari bukan hari, HR, hadis riwayat Muslim. HR, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Saya ngetiknya HR tapi muncul hari, kerasa sama saja singkatan. Sekarang dan ini hari berubah karena laptopnya di sini sih. Itu yang umum. Kalau yang individu tadi
sebelum ruh sampai tenggorokan. Ruh dicabut dari ujung jari terus ke atas sampai tenggorokan. Nah, sudah sampai tenggorokan, pintu tobat tutup sudah. Tiga, orang yang istiqomah dalam taubatnya adalah sebaik-baik manusia. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabu. Sebagus-bagus bani Adam manusia, ini khair, khairul khatta'in, khair bagus, sebagus-bagus orang berbuat salah. Hebat toh, orang berbuat salah tapi bagus. Kenapa? Karena nggak ada orang yang tidak berbuat salah. Jadi kalau orang berbuat salah manusiawi. Yang tidak manusiawi kalau tidak tobat, tidak menyadari kesalahannya. Tapi ketika orang berbuat salah kemudian menyadari kesalahannya, menyesal, bertobat, menyatakan salah, janji tidak akan mengulangi, maka dia akan menjadi sebagus-bagus orang berbuat salah. Terus tidak mungkin manusia tidak berbuat salah. Kenapa? Karena Allah punya sifat maha pengampun. Loh, kalau manusia tidak ada yang berbuat salah, buat apa maha pengampun Allah? Orang tangguh, muspro, mubadir. Hadis berikutnya dari Al-Hakim, Hakim bukan Hakim. Lau annal ibad lam yudhnibu la khalaqallahu khalqan yudhnibun thumma yastaghfirun thumma yaghfaru lahum wa huwal ghafurur rahim. Andai hamba-hamba Allah tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa. Kemudian mereka istighfar, minta ampun, kemudian Allah mengampuni dosa mereka. Kalau manusia nggak ada yang berbuat dosa, bisa jadi Allah akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa, biar maha ampunnya Allah orang muspro tadi itu. Jadi kalau kita ini punya potensi berbuat dosa, itu fitrah kita. Artinya sifat pembawaan yang sudah Allah tempelkan, lekatkan kepada manusia. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tidak akan salah, tidak berbuat dosa, tidak ada. Orang yang taubat kemudian istiqomah dengan taubatnya adalah sebagus-bagus manusia. Kemudian taubat sebagai jalan menuju surga. Taubat yang akan menjadi jalan menuju surga itu taubat yang nanti akan membawa perubahan. Islam menegaskan bahwa setiap manusia berpeluang masuk surga, asalkan ingat dulu ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, semua manusia ditakdirkan Allah masuk surga kecuali yang enggak. Jadi sebenarnya Allah itu sudah berkehendak seperti itu. Asalkan mereka bertaubat dan memperbaiki diri, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan dosa-dosa sebesar apapun dapat diampuni jika disertai dengan taubatan nasuha. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha
yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kata-kata innahu huwal ghafurur rahim di Quran akeh menongi. Itu menunjukkan Allah tidak pelit dengan maaf dan ampunannya. Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada cerita seorang pemuda di Madinah. Suatu hari ada pemakaman jenazah seorang wanita Madinah. Bapak Ibu, perempuan Madinah itu gimana ya? Perempuan Madinah itu dikenal sebagai wanita mulia. Perempuan Madinah itu dikenal sebagai wanita mulia, mulia akhlaknya, termasuk fisiknya cakep-cakep. Meninggal. Nah, si pemuda inilah yang menggali kubur. Setelah digali, setelah dikubur bahkan, setelah pergi semuanya, dia digoda oleh iblis. Ketika sudah sepi, gelap malam, digali tuh kuburannya. Digali kuburannya, kemudian dicuri kain kafannya. Ada sih riwayat yang mengatakan juga tidak senonoi. Ya, diambil kain kafannya saja sudah tidak senonoh. Sudah tidak senonoh. Artinya kan berarti dia melihat auratnya. Buruhan tadi, tapi dia sudah mencuri. Tiba-tiba seakan ya yang dia lihat itu, wanita itu bisa bangun berdiri mencak-mencak. Kau biarkan aku menghadap Tuhanku dengan telanjang. Kurang ajar kau, jahat kau. Pemuda itu lari, takut. Terus akhirnya merasa bersalah yang amat sangat luar biasa. Merasa berdosa, dosa yang tak akan terampuni. Akhirnya dia pergi dari pemakaman tempat kerjanya, tangisan dalam rangka menyesal. Tapi mau ceritakan malu, gak berani. Suatu ketika dia datang ke kediaman Nabi, tapi gak berani ketemu Nabi ya. Hanya di depan rumah sambil nangis. Umar datang. Ketika Umar mau masuk ke rumah Nabi, melihat pemuda itu, maka ketika masuk ke Nabi tanya, itu siapa pemuda di depan? Kok lagi nangis sedemikian rupa? Nabi yang nggak tahu orang-orang. Coba dipanggil. Akhirnya diinterogasi. Kok kenapa kau nangis kayak begitu? Aku telah melakukan perbuatan dosa. Perbuatanmu dosa besar. Ya apa perbuatanmu? Wis pokoknya dosa gede banget, tidak akan terampuni. Didesak terus oleh Nabi, yang akhirnya ngaku, dia ceritakan dosanya itu. Betul, Nabi marah. Akhirnya malah diusir. Jengkel enggak? Jengkel. Tambah sedih enggak dia itu? Nabi sendiri nggak suka dengan perbuatan itu. Tapi kemudian Nabi memerintahkan sahabat, cari dia, beritahu Allah telah mengampuni taubat. Nabi mendapat bisikan wahyu bahwa Allah mengampuni karena taubatnya kemenangan. Itu yang
dianggap dosa lebih besar, dosa yang tak terampuni, Allah ampuni. Asal taubat benar-benar. Saya nyari hadis ini di kitab belum ketemu sih. Saya baca dari majalah Hidayat. Perubahan hidup setelah taubat. Orang yang bertobat secara sungguh-sungguh akan menunjukkan perubahan nyata dalam hidup kita. Menjauhi pergaulan buruk, mulai meninggalkan kawan-kawan yang buruk, tempat-tempat yang buruk. Sebaliknya mendekati orang-orang yang baik, tempat-tempat yang baik. Rajin beribadah mendekatkan kepada Allah, mulai meninggalkan hal-hal apalagi yang dosa, hal-hal yang laha, yang buang-buang waktu, juga menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Menolonglah, membantulah, bisa membantu, punya tenaga dengan tenaga, punya pikiran dengan pikiran, punya ilmu dengan ilmu, punya harta dengan harta, punya jabatan dengan jabatannya, dan lain sebagainya. Menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Orang lain merasakan manfaat adanya dia. Menumbuhkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan akhlak mulia yang tadinya kata-katanya suka nyakiti, mulai dijaga. Suka umbrus, ngobrol ngalor ngidul, dijaga. Suka nggak baik dengan tetangga, mulai baik, dan lain sebagainya. Orang seneng ngaji, dan seterusnya. Ini perubahan dari taubat yang dilakukan. Allah berfirman, Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amina wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang bertaubat kemudian menguatkan imannya disertai dengan amal soleh, maka Allah akan mengganti keburukan-keburukannya menjadi kebajikan. Kisah inspiratif tadi, kisah tobatnya seorang pembunuh 100 nyawa. Tadinya sudah bunuh 99, tapi hidayah datang dari Allah, pingin tobat, tapi dia nggak tahu caranya, nggak punya ilmu bagaimana cara taubat. Pun dia juga nggak ngerti apakah dosa selama ini bukan hanya membunuh 99, zina, mabok, macam-macam dosa. Bukan hanya dosa kecil, tapi dosa besar. Membunuh kan dosa besar. Datang ke rahib, datang ke ahli ibadah, orang yang suka ibadah. Hari-harinya, waktunya digunakan untuk ibadah. Orang ahli ibadah kan berarti nopo niku? Enggak alim, ahli ibadah, senang ibadah, dekat. Orang ahli ibadah itu tidak akan melakukan perbuatan dosa. Lakukan perbuatan dosa secuil bekayong geltung. Ini ada orang datang membunuh 99, keprek-keprek, wis najis nemen, kotor nemen. Orang bakalan diterima
Akhirnya dibunuh sekalian, 100 tuh. Tapi dia nggak putus asa, masih terus pengen berubah. Datanglah ke alim nih. Alim berarti punya ilmu, walaupun ibadahnya tak sekencang ahli ibadah tadi, tapi dia punya ilmu. Maka begitu datang ke orang alim ini, ya masih besar maha ampun Allah daripada dosamu. Artinya bisa, tobat saya diterima, bisa, asal sungguh-sungguh. Mau tinggal di mana? Rumah saya di sini, lingkungan saya lingkungan rusak. Kalau begitu wajib hijrah, kan itu. Nah, kalau dia tobat masih tinggal di situ sulit, maka wajib hijrah, nurut, akhirnya pindah. Di tengah perjalanan rebutan malaikat adab sama malaikat rahmah, bawa ke neraka, bunuh 100 penuh dengan dosa. Kata malaikat rahmah, iya dia tapi sudah tobat. Rebutan akhirnya jalan tengahnya wis diukur, jarak kan dia hijrah nih, yang sudah ditempuh dengan yang belum ditempuh banyak mana? Banyak yang sudah ditempuh, selisih sejengkal. Banyak yang sudah ditempuh, akhirnya dibawa oleh malaikat rahmah alias masuk surga. Enak temennya, kita kayak gitu gue. Yang akan menjamin? Yang jadi masalah di situ, tidak ada yang menjamin bahwa kita akan bisa bertobat di akhir usia kita. Makanya dari sekarang kita berusaha untuk meminimalisir dosa, meminimalisir aja angel tetap nglakon. Penutup, taubat adalah karunia besar dari Allah bagi umat manusia. Dengan taubat dosa diampun dan jalan ke surga terbuka lebar. Namun taubat harus dibarengi dengan perubahan hidup nyata ke arah yang lebih baik. Jarang ke masjid, jadi senang jamaah ke masjid, bahkan rutin selalu 5 waktu berusaha ke masjid. Subuh sering kesiangan, berubah menjadi tidak kesiangan, dan seterusnya. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah untuk bertobat menjadi hamba yang kembali kepada jalan Allah hingga akhir hayat. Amin ya Rabb.